dari semua klub dikumpulin, dikasih Avengers guys dia, dan klub bilang ya gue nggak bisa kerja sama pemain-pemain yang top karena ya. Hai guys, my name is Mike dan gua mau bahas dan diskusi bersama kalian olahraga sports tapi di bidang bisnisnya, sisi manajemennya. Kita sama-sama saling sharing dan diskusi. So here we go. Life is about development. Ini adalah kalimat yang gua ambil dari Jurgen Klopp di podcast dia bersama Stephen Bartlett di Diary of CEO Podcast yang durasinya cukup lama, 2,5 jam. Podcastnya baru tayang baru-baru ini. Dan di video ini gue pengen fokus ke satu hal aja, yaitu perjalanan Klopp di Liverpool. Menariknya, sebelum ke Liverpool, dia ditawarin sama klub terbesar di seluruh dunia, yaitu tidak lain tidak bukan Manchester United, MU. Jadi semasa MU lagi zaman-zaman periode keemasannya dan Sir Alex Ferguson mau pensiun, Klopp menolak guys. Wow, Klopp nolak penawaran dari MU. Kenapa dia tolak? So, petinggi MU deketin Klopp dengan cara yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia expect ya. Jadi, Klopp, please come to MU. Kita bakal datengin pemain-pemain bintang dan lu harus bawa banyak trofi ke Manchester United. Di sini kita tahu ya, manajemen MU always pengen juara, tapi kita sadar pemain MU juga harus regenerasi gitu loh. Karena mereka udah, I would say dan kita tahu juga udah di masa kemasannya, di masa-masa jayanya Sir Alex Ferguson dan he step down. Jadi ya harus ada regenerasi, harus ada cara yang baru. Dan Klopp akhirnya tolak karena ya dia merasa ini bukan project dia gitu loh. Dikasih pemain-pemain bintang, pemain-pemain top dari semua klub dikumpulin, dikasih Avengers guys dia, dan klub bilang ya gue nggak bisa kerja sama pemain-pemain yang top karena ya mungkin gue nggak merasa cocok bermain bersama mereka. Jadi dia ditawarin untuk dikasih klub Avengers, pemain-pemain bintang buat main, tapi akhirnya klub tolak. Dan dia merasa penawaran dari Liverpool itu lebih menarik karena di sini dia dikasih waktu untuk develop pemain, talent muda, dan ya kita flashback perjalanan klub bersama Liverpool dimulai dari tahun 2015. Liverpool sendiri di musim 2015 performanya masih tidak stabil guys. Dia finish di peringkat 8. Lalu step by step mulai naik tuh. Klopp bilang dia tuh nggak bisa langsung ngubah Liverpool main gegenpressing style yang dia pengen karena ya sekali lagi dia bilang guys, it's not magic, gue bukan pesulap gitu loh. Jadi step by step, pelan-pelan. Jadi Klopp bilang dia harus step by step ngasih foundationnya dulu, ngasih stability-nya dulu, karena dia bilang Liverpool dulu sempat kebobolan banyak, jadi harus distabilin dulu. Gimana cara, oke, kita main biasa-biasa dulu, yang penting nggak kebobolan banyak, jadi stabil, step by step. Lalu kita udah mulai lihat nih progresnya step by step, pelan-pelan. Ada pemain baru yang berdatangan, pemain-pemain muda juga dikasih waktu, ada pemain yang keluar juga, Coutinho keluar, lalu datanglah ada Virgil van Dijk, Alisson kipernya, dan ya kita lihat progresnya udah mulai kelihatan nih. Season 2016 naik peringkat 4. Season berikutnya lagi naik lagi ke posisi 4 dan masuk UCL walaupun kalah di final bareng sama Real Madrid. Tapi tahun selanjutnya season 2018 masuk UCL dan akhirnya menang UCL ngalahin Tottenham waktu itu. Dan akhirnya musim berikutnya akhirnya menang gelar EPL. So di sini kita lihat ya, kalau Klopp harus jalanin foundationnya dulu, baru step by step improvement, akhirnya dia bisa bawa klubnya main dengan filosofinya dia, gegenpressing, direct, dan yalah itu style ya. Kalian pasti lebih ngerti dari gue, dan gue sangat senang banget kalau misalnya nonton Liverpool main walaupun gue bukan fans Liverpool. So ya ini bukti kalau misalnya sukses itu bukan sulap guys. Klopp bangun
fondasi di klub sepak bola, bangun stability, baru dia perform step by step untuk ngasih performance yang terbaik di setiap matchnya. Dia bilang instan sukses itu ya nggak bisa, dia bukan pesulap, dia bukan sihir, jadi ya we knows. Another takeaways that I have is like ya si Steven Bartlett sempat nanya juga ke Klopp kayak, do you think club how important is money, something like that. Pokoknya ya money is very important, tapi jangan lupa development needs time. Ini kalimat yang gue suka banget dari Klopp. Development needs time di dalam personal hidup kita, bisnis kita, dalam sepak bola, development needs time. Klub disuntik duit buat beli pemain, buat upgrade facility. I cannot guarantee ini bakal dapat trofi setiap musim, tapi gue bakal guarantee gue bakal main dan keluarin version terbaik dari Liverpool. Jadi ya karena apa, menangin trofi itu nggak gampang guys. Ada tim lain yang tim lain juga nggak tidur guys. Tim lain juga ngejar gila, semuanya pengen beli pemain baru, semuanya upgrade facility, beli pemain. Kita bisa lihat Arsenal, Manchester City, Chelsea, semuanya juga ngejar-ngejar trofi juga. Jadi it's not easy. Ada lucknya, ada moments-momentsnya, dimana kadang kalau mau golin kena tiang, ada pemain yang cedera dan sebagainya. Dia udah buktiin loh di Liverpool selalu compete at the highest level, masih bisa kalahin the best team yaitu Manchester City. Jadi bener-bener compete at the highest level, and the reward will come itself guys. Jadi ya ini bukti kalau Klopp itu sukses. Dan ya, and rest in peace for Diogo Jota. See you in the next video. Let me know kalau misalnya kalian pengen gue bahas video apa lagi selanjutnya. See you.